Pemirsa, dalam perhelatan konferensi tingkat tinggi PBB tentang perubahan iklim atau COP28, Indonesia menyatakan komitmennya dalam berkontribusi menekan dampak perubahan iklim. Namun segala upaya tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, dan berikut liputan jurnalis Metro TV, Jen William dan Muhammad Hilmansyah dari Dubai, Uni Emirat Arab. Indonesia hadir dalam konferensi tingkat tinggi para pemimpin dunia tentang perubahan iklim atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen Indonesia untuk mencapai nol emisi karbon sebelum tahun 2060. Dan dikatakan juga bahwa Indonesia telah berkontribusi nyata untuk menurunkan dampak dari perubahan iklim. Conference of the Parties atau COP28 merupakan pertemuan tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mendiskusikan langkah-langkah dalam membatasi perubahan iklim di masa depan. Lebih dari 130 pemimpin negara hadir dalam event ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang berpartisipasi. Kehadiran Pavilion Indonesia di Expo City Dubai menjadi tempat berlangsungnya serangkaian seminar dan talk show yang dapat dihadiri para delegasi dari negara peserta COP28, sekaligus menjadi sarana informasi kontribusi Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan, Indonesia telah berpengalaman dalam menurunkan emisi forest and other land use atau FOLU dan gambut sebesar 1,84 gigaton CO2 pada tahun 2019 menjadi 1,05 gigaton pada tahun 2020, 1,14 gigaton pada tahun 2021, dan 1,22 ton di tahun 2022. Menurut Siti, menyampaikan kepada dunia soal implementasi dan kontribusi Indonesia dalam perubahan iklim menjadi tantangan tersendiri. Namun Indonesia tetap melakukan kerja nyata untuk masa depan lingkungan yang lebih baik. Salah satu poin pembahasan di COP28 adalah Loss and Demand Fund. Siti menyebut, sejauh ini Indonesia telah menerima reward sekitar 340 juta US dollar untuk target net zero emission. Namun jumlah tersebut dirasa masih belum mencukupi. Total kira-kira sekarang Indonesia udah dapat reward 340-an juta dolar deh. Lumayan lah. Tapi sebetulnya kalau dihitung upayanya Indonesia masih itu kecil banget. Karena harusnya sih kita udah bisa dapat sampai 400 juta dolar ya. Dan bagian itu kalau dibandingkan dengan pendanaan dari APBN yang kita pakai untuk menangani juga kecil, apalagi dari kebutuhan. Jadi sih yang paling penting sih kerja aja deh, itu aja. Bahwa dapat reward bagus. Kita lagi pikir, kami lagi siapkan juga tim untuk menjelaskan ini, karena kan negara-negara maju kan memang janji untuk memberikan dukungan gitu. Kita udah kerja gitu, sekarang terus dukungannya bagaimana gitu. Memang harus elegan lah ya. Cuman memang nggak gampang ya, sebab Indonesia kan udah dianggap negara G20 sekarang. Iya, betul. Saat menyampaikan national statement di COP28, Presiden Joko Widodo menyampaikan, di tengah segala keterbatasan, Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 42% dibandingkan perencanaan business as usual. Indonesia juga berhasil menurunkan deforestasi pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Upaya pembangunan persemaian juga dilakukan dalam skala besar, dengan kapasitas total 75 juta bibit per tahun. Namun Presiden Joko Widodo menekankan, segala upaya yang dilakukan Indonesia butuh pembiayaan yang tidak sedikit. Indonesia butuh investasi lebih dari 1 triliun US dollar untuk net zero emission di tahun 2060. Indonesia mengundang kolaborasi dari mitra bilateral, investasi swasta, dukungan filantropi, dan dukungan negara-negara sahabat. Kami juga telah mempunyai platform pembiayaan inovatif yang kredibel, busa karbon, mekanisme transisi energi, sukuk dan obligasi hijau, pengelolaan dana lingkungan hidup dari Research-Based Payment. Bank-bank pembangunan dunia, MDBS,
harus meningkatkan kapasitas pendanaan transisi energi dengan bunga rendah. Target Paris Agreement dan net zero emission hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi ini. Dunia menaruh harapan besar dari berlangsungnya COP28 untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim. Komitmen atas isu ini harus diperkuat, utamanya komitmen dari negara-negara maju untuk memberikan pendanaan transisi energi demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang. Dari Dubai, Uni Emirat Arab, Jadilan, Muhammad Hilmansyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.